Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali di channel kita ini. Satu channel yang fokus untuk membagikan khotbah, renungan melalui firman Tuhan, juga melalui kehidupan setiap hari, juga musik, nyanyian, apa saja yang mendorong kita semakin dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih saudara, saat ini kita akan berbicara tentang nats yang menjadi khotbah kita pada minggu yang akan datang, tepatnya minggu tanggal 29 Maret 2020, di mana kebanyakan dari kita tidak bisa berkebaktian di gereja, tapi itu tidak persoalan. Kita bisa kebaktian di rumah oleh sebab kondisi yang kita hadapi saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita sesuai dengan almanak HKBP pada minggu yang akan datang, yaitu yang tertulis dalam kitab 2 Petrus pasal 1 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 9. Demikian firman Tuhan saya bacakan untuk kita bersama. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Saudara-saudara yang terkasih, pertama sekali kita lihat dalam ayat pasal 1 ayat 1 dari Simon Petrus. Kita harus akui bahwa Petrus adalah sosok yang paling pas dari beberapa murid Tuhan Yesus untuk mewakili kemanusiaan kita. Tidak sabar, buru-buru, tidak konsisten, hampir tidak setia, tetapi pada akhirnya Petrus juga mengarahkan kita, memimpin kita untuk menjadi seorang Kristen yang dewasa,
Ia menunjukkan kesetiaannya, ia menemukan jalan yang benar kembali pada Tuhan Yesus Kristus, dan akhirnya ia menjadi teladan bagi kita bagaimana kita sungguh-sungguh mengenal Kristus. Kemudian di ayat 1 juga ia berbicara tentang keadilan Allah. Saya melihat di sini bahwa ketika kita beriman kepada Yesus Kristus dan ketika kita diselamatkan, itu bukan usaha kita, tetapi justru keadilan Allah ataupun bagian dari kemurahan Allah. Selanjutnya dalam teks kita ini kita akan dibawa oleh Petrus untuk pengenalan yang sejati akan Kristus, supaya kita kemudian menjadi Kristen sejati. Dia sebutkan di sini ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Lalu kemudian juga dia sebutkan di ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan selanjutnya sampai dengan ayat 7, tetapi akhirnya semua itu menjadi pengenalan yang sejati akan Kristus Yesus. 3 kali dia mengatakan dalam bacaan kita ini, 3 kali dia mempergunakan kata pengenalan akan Allah di dalam Yesus Kristus. Tentu dari situ kita melihat ternyata mengenal Kristus dengan baik dan menjadi Kristen yang dewasa tidak semudah yang kita pikirkan kadang-kadang. Ada satu proses, ada satu tahapan-tahapan yang sungguh-sungguh terlihat dalam kehidupan kita, supaya akhirnya kita dapat dikatakan mengenal Kristus. Dalam teks kita ini kita melihat, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Berarti proses mengenal Yesus dengan baik membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh, usaha yang serius, bukan usaha yang apa adanya atau sekedar saja, tetapi harus betul-betul belajar mengenal Yesus melalui firman-Nya, melalui kehidupan yang benar, seperti apa yang dikatakan oleh Petrus dalam nats kita ini. Lalu kemudian apabila kita lihat lebih lanjut, kita akan bertemu dan menemukan di sini satu apa yang disebut dengan formula ataupun resep menjadi seorang Kristen sejati. Soal formula atau soal resep itu begitu penting. Saya walaupun sudah dewasa atau ya kategorikan sudah di atas umur 40 tahun lah, tapi saya masih sering menonton film SpongeBob yang boleh kita tahu bersama bahwa itu adalah film anak-anak. Tapi terkadang apabila saya menonton, saya tutup pintu supaya saya tidak malu, karena kadang-kadang anak tetangga saya Wilfro datang, dia selalu bilang, "Tulang kok nonton film anak-anak?" Tapi apa boleh buat, saya suka SpongeBob. Dari cerita SpongeBob, saya melihat satu pelajaran dalam hidup. Apabila berbicara dengan tokoh-tokoh yang ada di sana, ada satu yang berhubungan dengan teks kita ini, yaitu gigihnya Plankton ingin mencuri resep rahasia Tuan Krabs bagaimana membuat Krabby Patty yang enak. Formula.
Ini berulang-ulang ditayangkan. Usaha untuk merebut formula itu, usaha untuk mencuri formula itu, karena formula itu memang begitu penting. Karena tanpa itu tidak akan menghasilkan kredibilitas yang enak. Maka saya melihat formula sukses, formula hidup sehat, formula hidup jauh dari virus dan yang lain-lain. Semua itu ada tahapannya, ada prosesnya, ada formulanya. Lalu dalam teks kita hari ini kita bertemu dengan satu formula, atau kita menemukan satu formula, yaitu bagaimana menjadi Kristen sejati, ataupun yang sering disebut Kristen dewasa, Kristen makanan keras, yang tidak hanya terpaku pada seremonial saja, tetapi sungguh-sungguh terlihat dalam praktek kehidupan setiap hari. Apalagi saat ini kita sedang menghadapi mungkin perdebatan, tapi saya pikir untuk saat ini tidak harus kita perdebatkan apakah kita harus beribadah di gereja atau harus beribadah di rumah. Bagi saya itu tidak persoalan, kedua-duanya. Karena ada kondisi yang memaksa kita untuk itu. Karena memang kehidupan atau khotbah di dalam gereja juga harus nyata dalam kehidupan setiap hari. Beribadah di rumah kalau membuat seseorang lebih baik, saya pikir oke-oke saja. Daripada beribadah di gereja tapi pulang dari gereja tetap kembali pada hidup yang lama. Nah, itu di dalam nas kita ini ditemukan, atau kita lihat satu formula itu. Dan formula itu yang harus kita miliki, yaitu mulai dari ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Nah, ini lihat sekali lagi, sungguh-sungguh, bukan main-main, tetapi usaha yang serius, berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebaikan, ini formulanya, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Formula mengenal Kristus, formula menjadi Kristen sejati ditemukan di sini. Tapi saya tidak harus menjelaskan lagi karena ini khotbah kita, khotbah singkat saja. Tidak sebagaimana mestinya karena kita juga beribadah di rumah. Tidak menjelaskan lagi kepada kita apa itu iman, apa itu kebajikan, apa itu pengetahuan, apa itu penguasaan diri, apa itu ketekunan, apa itu kasih. Semuanya itu kita tahu. Berulang-ulang kita sudah mendengarkan khotbah tentang itu. Hanya saja berulang-ulang kita juga lupa mempraktekkan itu dalam hidup setiap hari. Jadi kembali lagi kita kepada Kristen kanak-kanak, bukan Kristen makanan keras. Sedikit terjadi apa dalam kehidupan, persoalan, masalah, putus asa, sedikit terbentur, menyerah. Saya selalu ingat Putri Malu, terlihat indah tapi tersentuh sedikit dia akan nampak layu. Nah, di sini kita ditantang oleh nats ini, diajak oleh nats ini menjadi Kristen sejati, dan kita dibantu oleh Petrus dengan formula itu. Dan saya pikir formula inilah yang harus kita tekuni, pelajari, praktekkan setiap hari, supaya kita juga pada akhirnya sama seperti Petrus menemukan arah yang benar, iman yang sesungguhnya dalam Yesus Kristus.